Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan memohon syafaat Engkau ya Rasulullah, jadikan siapapun yang mendengarnya mendapat petunjuk yang lurus dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat mendapat syafaat Engkau ya Rasulullah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ummati sayyidina Muhammad. Amin. Wahai anak-anakku, pengajian hari ini adalah warisan ilmu keempat, yaitu caranya Allah dan caranya Rasulullah meninggikan derajatmu, wahai ahli sedekah. Ketahuilah wahai anak-anakku ahli sedekah, yang ada di muka bumi ini semuanya diuji oleh Allah dan diuji oleh Rasulullah. Amin. Bagaimanakah cara mengujinya? Mengujinya yaitu dengan mendatangkan Nabi Khidir ke rumahnya menyamar menjadi pengemis, atau mendatangkan wali-wali yang mastur, wali-wali yang nyamar ke rumahnya untuk sekedar minta tolong atau pinjam uang ataupun minta sedekah dari tuan rumah. Wahai anak-anakku, ketahuilah, di saat engkau mendapat ujian yang demikian, engkau harus lulus ujian. Wahai anak-anakku santri pondok Ponpes Fakirillah, biasanya orang sedekah adalah kepada fakir miskin, kepada orang tua renta, kepada orang pengemis yang pakaiannya compang-camping, yang tua, atau yang anak-anak, atau yang bajunya lusuh. Tapi ketahuilah anak-anakku bahwa Nabi Khidir, bahkan wali Allah yang nyamar ke rumah, bisa jadi dia adalah memakai baju yang bagus, adalah memakai badan yang tegap, karena mereka semua menguasai ilmu Mani Anas, yaitu ilmu malih rupa. Dijadikanlah rupanya itu rupa yang gagah, dengan baju yang indah, dengan pakaian yang sopan, datang tiba-tiba mengetuk rumah Anda, kemudian minta sumbangan. Wahai anak-anakku, bila engkau ingin lulus ujian, maka pandanglah bahwa setiap tamu yang mengemis ke rumah engkau itu Allah yang merakkan, maka sumbanglah sekedar kemampuan engkau. Bila engkau punya uang, sumbanglah dengan hartamu. Bila engkau punya doa, sumbanglah dengan doamu. Bila engkau punya dua-duanya, sumbanglah dengan hartamu dan sumbanglah dengan doamu, dengan tujuan supaya engkau lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau ujian, itulah caranya Allah meninggikan derajatmu, akan menerima semua sedekahmu dan menjadikan engkau wali-wali Allah dan wali-wali Rasulullah. Amin. Wahai anak-anakku, biasanya banyak umat yang salah, banyak umat yang celaka, banyak umat yang gagal ujian. Kenapa? Saat didatengin orang yang gagah menyamar, mereka tidak bersedekah, bahkan mereka mengatakan kalimat yang kurang pas, bahkan menyakitin tamu tadi, menyakitin pengemis tadi. Begitulah menjadikan sebab ahli sedekah celaka. Harusnya selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama. Kita tidak tahu itu Nabi Khidir atau bukan, kita tidak tahu itu wali atau bukan. Kita wajib berbaik sangka bahwa yang jadi tamu ke rumah kita adalah orang-orang suci, orang yang dimuliakan Allah. Bila ia meminta pinjaman, kita kasih pinjaman. Bila ia minta sedekah, kita kasih sedekah dan kasih doa yang bagus. Ya, wahai anak-anakku, amalkanlah itu dengan niat untuk mendekat kepada Allah dan Rasulullah, dengan niat berharap ridho Allah dan berharap ridho Rasulullah. Amin. Ingatlah anakku, ini adalah kisah untuk motivasi sampean, untuk motivasi kalian semua, bahwa dulu ada seorang wali besar bernama Syekh Yusuf Halwatiyah, wali yang paling mulia di Pulau Sulawesi. Dia pernah di dalam hidupnya bekerja sebagai tukang becak, menyamar menjadi tukang becak,
dan di dalam penyamarannya dia bersahabat dengan sesama tukang becak. Karena dialah wali Allah yang menjadi wakil daripada Rasulullah, yang sangat dekat sama Rasulullah. Kemudian dia itu juga sangat dermawan kepada siapapun. Dia kepada teman sesama becaknya, sama tukang becak dia sedekahin tiap saat dia ke warung, belikan minum, belikan makanan. Sampai masa perpisahan karena pindah tugas. Wahai anak-anakku, setemannya itu di dalam kisah ini tidak bersedekah kepada Syekh Yusuf Holatiah, tapi Syekh Yusuf Holatiah yang sedekah membelikan kepada temannya sesama tukang becak. Apa yang terjadi kemudian? Temannya yang tukang becak itu sudah meninggal di alam kubur. Kemudian setelah meninggal di alam kubur, lewat pengalaman rohani guru kami, kemudian guru kami menceritakan kepada kami bahwa temannya Syekh Yusuf Holatiah itu menangis di alam kuburnya, menyesali di alam kuburnya. Ya Allah, kenapa aku tidak tahu ada wali besar di sampingku yang menyamar di tukang becak? Ya Allah, hidupkan aku kembali. Seandainya aku hidup, aku akan menjadi orang yang dermawan tanpa pilih-pilih siapapun orang. Karena aku nggak tahu siapa yang menjadi walimu ya Allah, dan aku tidak tahu siapa Nabi Khidir yang sedang menyamar menjadi apa ya Allah. Maka izinkan aku hidup kembali ya Allah, supaya aku bisa sedekah. Itulah permohonannya teman karibnya Syekh Yusuf Holatiah, wali besar yang ada di Pulau Sulawesi. Beliau menyesal di alam kuburnya, menangis karena tidak punya amal soleh. Harusnya ada wali besar yang menjadi temannya, yang menjadi sahabatnya, harusnya dia yang bersedekah. Seandainya hidupnya itu adalah gemar sedekah dari kecil, pemurah dari kecil, terdidik menjadi dermawan tiap kecil, maka dia akan suka untuk bersedekah kepada orang lain, sehingga dia selamat karena sedekahnya yang menerima adalah wali Allah, kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Itu adalah kisah pertama untuk motivasi engkau wahai anak-anakku. Adapun kisah kedua adalah terjadi di Pulau Jawa. Ada hamba Allah yang gemar sedekah di Pulau Jawa. Diceritakan sama guru kami yang mulia. Kemudian wali sedekah di Pulau Jawa itu bersedekah kepada seluruh pengemis yang datang kepadanya, yang berbadan lusuh dengan baju yang kucel, yang tua atau yang muda atau yang renta, laki atau perempuan. Tapi kemudian di tengah perjalanannya diuji Allah dan diuji Rasulullah, didatangkanlah hamba Allah yang mulia. Wallahu alam siapa yang datang ke rumahnya. Bisa jadi Nabi Khidir, bisa jadi wali Allah yang besar, berbaju merah, bertopi jerami. Kemudian diceritakan sama guru kami yang mulia lewat pengalaman rohaninya bahwa pengemis tadi bertandingin kepada yang punya rumah. Kemudian yang punya rumah itu ternyata tidak memberikan sedekah kepada pengemis yang berbaju merah. Setelah dia meninggal, orang yang ahli sedekah tadi, dia tidak bersedekah kepada pemuda yang berbaju merah dan berjerami, tapi kemudian dia malahan berkata yang tidak pantas, tidak sopan, yang menyinggung perasaan yang berbaju merah. Diceritakan guru kami bahwa ahli sedekah tadi gagal ujian oleh Allah dan Rasulullah. Di alam kuburnya dia disiksa. Kenapa? Karena perkataannya menyakitin pengemis yang berbadan segar, yang berbadan sehat, yang tidak punya baju lusuh, yang pakai baju bagus dengan topi jerami. Di dalam kisah itu disampaikan dia menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa tidak sedekah saja dan mendoakan kebaikan saja? Selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada setiap pengemis yang datang ke rumahnya, memberi sesuai kadar kemampuan dan mendoakan yang terbaik untuk beliau. Itulah yang disesalin sama hamba Allah yang telah meninggal karena dia gagal lulus ujian. Wahai anak-anakku, santri Ponpes Fakirullah, ambil hikmah dari dua kisah ini. Jadilah ahli sedekah
tanpa pilih-pilih, selalu berbaik sangka pada Allah, selalu berbaik sangka pada sama. Siapa yang datang ke rumahmu, bisa jadi itulah Nabi Khidir atau wali Allah yang besar yang sedang menyamar. Bila engkau sedekah kepadanya, terangkat derajatmu. Itulah cara Allah dan Rasulullah meninggikan derajatmu. Bisa jadi perumpamannya, penampakannya, wajahnya adalah teman sehari-hari yang engkau kenal. Bisa jadi tamu yang tidak pernah engkau kenal. Bisa jadi itu adalah tetanggamu yang baru kau kenal karena dia baru pindah, atau tangga lamamu yang datang ke rumahmu. Wahai saudaraku, wahai anak-anakku semua, siapapun yang datang ke rumahmu, layani dia, muliakan dia. Dengan kalau dia minta, bantulah dia. Kalau minta pertolongan, bantulah dia. Kalau dia minta sedekah, bantulah dia dengan sedekah seikhlasmu. Bila dia minta pinjaman uang, maka bantulah dengan pinjaman uang semampuan kadarmu, bila itu pun ada di sisimu. Wahai anak-anakku, sungguhnya itulah caranya Allah, caranya Rasulullah meninggikan derajatmu, meninggikan derajatmu si Allah dan Rasulullah. Wahai anak-anakku, moga engkau lulus ujian semua. Sekian, inilah warisan dari Abah, dari guru, muassis Fakirullah, Ponpes Fakirullah, kepada santri-santrinya, kepada anak-anaknya, agar selamat ujian dari golongan ahli sedekah dan di hadapan Allah dan Rasulullah untuk derajatnya sendiri dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.